Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Rohana dengan NPM 1901011030 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro dengan nomor urut N007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Baiklah, konsep Merdeka Belajar itu sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada sebelumnya dan digunakan di pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang pernah ada adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan juga numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mendapatkan nilai yang diberikan kepada guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua yaitu survei karakter. Cukup melegakan sebab pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang sangat mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dari konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya bisa diambil dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Yang keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Rancangan dan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dari saya sendiri yaitu saya ingin meningkatkan kualitas belajar Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dengan menarik agar siswa dengan mudah memahaminya. Sebab Al-Quran Hadis merupakan sumber utama pada pendidikan itu sendiri. Agar siswa mudah mempelajarinya, maka kita wajib memberikan pembelajaran semenarik mungkin dengan menyesuaikan media dan juga metode yang akan kita gunakan dalam penyampaian materi Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Dengan pemilihan metode dan media yang sesuai, maka akan melancarkan proses belajar mengajar Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Dengan penyampaian yang menarik akan merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Garda terdepan pendidikan yaitu adalah seorang guru. Namun pada era saat ini, peran guru mulai tergeserkan oleh adanya Google Assistant.
Diperlukan strategi pembelajaran yang menarik sehingga guru memiliki peranan sebagaimana mestinya. Maka di sini terdapat 6 strategi yang bisa diterapkan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam belajar. Seorang guru wajib akad dirinya untuk membantu siswanya dalam pembelajaran jika siswa tersebut susah untuk mencerna materi yang kita berikan. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan siswa untuk berkembang dan berprestasi. Jadi, berikanlah peluang kepada siswa untuk mengembangkan minat dan juga prestasi yang ia miliki. Yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus dikembangkan sejak dini, sebab penanaman karakter itu sendiri tidaklah mudah dan sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang keempat yaitu melek akan teknologi. Yang dimaksud yaitu guru maupun siswa wajib akan tahu akan teknologi, sebab seiring dengan perkembangan zaman, apapun hal itu kita gunakan dengan teknologi. Bahkan belajar pun kita menggunakan teknologi. Dengan teknologi juga kita dapat mendapatkan informasi-informasi dengan mudah, seperti materi-materi yang akan kita pelajari di masa-masa yang akan datang. Yang kelima yaitu menjadi guru yang efektif. Guru yang efektif itu bukan hanya memahami materi, namun juga dapat menyampaikan materi tersebut dengan baik ke siswa dan juga mempunyai solusi jika materi yang kita sampaikan kepada siswa belum sepenuhnya dipahami oleh siswa. Di era pendidikan 4.0 ini, media pembelajaran dituntut untuk menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan dan juga efektif. Artinya, seorang pendidik harus tahu dan bisa mengembangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Sama halnya dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Di masa pandemi ini, kita tidak diizinkan untuk bertemu secara langsung dan bertatap muka. Namun, akan hal itu kita dapat menggunakan media yang lainnya, yaitu media teknologi informasi. Seiring berkembangnya zaman, semua akan hal apapun itu kita menggunakan media teknologi. Nah, di sini dalam kita belajar, kita bisa menggunakan media teknologi seperti contohnya YouTube, WhatsApp, Moodle, ataupun Classroom, dan masih banyak yang lainnya. Namun, di dalam hal itu terdapat juga kekurangan-kekurangannya. Sebagai seorang pendidik juga harus tahu akan solusi dari hal tersebut. Evaluasi pembelajaran merupakan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan yang sudah tercapai dengan mengkombinasikan berbagai macam unsur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan evaluasi sendiri itu memerlukan pembelajaran yang baik dan menggunakan prosedur. Secara garis besar, prosedur evaluasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Menurut Anas Sudijono, ada 6 langkah yang dapat kita lakukan dalam perencanaan evaluasi. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif, aspek efektif, ataupun aspek psikomotorik. Yang ketiga yaitu memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. Yang keempat yaitu menyusun alat-alat pengukuran yang akan digunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima yaitu menentukan tolak ukur
norma kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberi interpretasi ada data hasil evaluasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi. Setelah tahap perencanaan, kita akan lanjut ke tahap pelaksanaan evaluasi, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menghimpun data, dan selanjutnya yang kedua melakukan verifikasi data yang sudah dimiliki. Tahap yang ketiga yaitu pengelolaan evaluasi. Tahap yang ketiga yaitu pengolahan evaluasi. Nah, setelah tahap pelaksanaan, kita mulai mengolah data yang sudah kita punya, yaitu setelah mengolah, kita memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan dari data-data yang kita peroleh dari evaluasi tersebut. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.